Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang jam ke-34 ya. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Untuk pertemuan kali ini, karena sudah jam ketiga dan jam keempat, doanya kan sudah tadi ya di jam pertama. Mudah-mudahan dengan diawali doa di jam pertama tadi, sampai nanti selesai, kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nih, lihat gak di depan? Kabar kalian hari ini gimana? Hah? Baik, oke. Ada yang kurang baik? Hah? Kenapa kurang baik? Oh, sakit. Kenapa? Habis apa? Cedera kah? Oke. Baik, selanjutnya kalau misalkan Ibu tunjukkan nih 5 emoji. Kira-kira yang mewakili perasaan kalian hari ini yang mana? Inikah? Yang satu. Hah? 5. Oke. Atau mungkin dari 6 ini masih mau ada yang mau menambahkan emoji lagi, mungkin ada yang belum tercover. Gimana perasaan? Oke, sip. Oke. Ya. Nah, itu kenapa ada bangku yang kosong? Apa? Oke. Jadi ada yang absen atau tidak hari ini? Enggak ada. Berarti masuk semua ya? Yang kosong itu berarti didelegasikan untuk mengikuti kegiatan apa itu? Di aula. Kantin sehat ya? Oke. Sudah siap belajar dengan Ibu? Oke. Tanya-tanya dulu ya, kita persiapan dulu. Tadi jam 1-2 belajaran apa? Senang. Pengen matematika lagi? Matematika lagi. Berarti seru kan ya? Sip. Istirahat. Ya, istirahatnya nanti jam 9.40. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini. Tadi ke sekolah naik apa? Itu yang belakang yang nyapa temennya. Tadi ke sekolah naik apa? Diantar siapa? Buru-buru atau gimana? Buru-buru atau gimana tadi? Berangkatnya buru-buru, apa santai, apa memang sudah biasa jam segitu? Intinya tak pok-repoh gitu loh maksudnya Ibu. Pertanyaan terakhir. Siap? Dari Ibu. Apa harapan kamu hari ini? Ulah. Ya bersanggup. Belajar, oke. Ya. Apa? Semoga hari ini menu MBG-nya sesuai dengan harapan kalian ya. Ya, amin. Nih, sekarang ini apa yang harus kalian lakukan ketika nanti guru sedang menjelaskan, ketika Ibu menjelaskan? Oke, mendengarkan. Siap ya untuk mendengarkan ya, suruh materi. Oke. Ketika gurunya bertanya, menjawab. Sebelum menjawab berarti kalian harus apa dulu? Acung tangan. Oke ya, kita sepakat. Sip. Kemudian ketika nanti sedang ada sesi diskusi, jarame, musyawarah, terus apa? Apa lagi? Menyampaikan pendapat. Oke, jadi kalau ada temannya yang menyampaikan pendapat, nanti jangan dipotong. Terus kalau ada temannya yang presentasi, terakhir nanti menyimak dengan baik, terus menghargai. Oke, bisa ya? Bisa. Sip. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang AI. Kenalkan dengan AI?
hari bersentuhan dengan AI. Kemarin di WA-nya ada apa katanya Ibu? Meta AI. Sering digunakan nggak? Oke. Oke. Nah, sama Cici sering di ChatGPT. Apakah setelah kalian memasukkan perintah dia akan cepat memberikan respon? Iya. Tapi dari mana dia belajarnya? Dari mana dia belajarnya kira-kira? Hah? Nggak belajar. Oke. Jadi dia belajarnya itu pasti secara sistematis. Ini ya pada pertemuan minggu lalu. Nah, kita sudah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu berpikir komputasional. Apa katanya Ibu? Berpikir komputasional. Ada dua kata, berpikir sama komputasional. Kira-kira kalau Ibu tanya, dari kalian, bayangannya kalian berpikir komputasional itu seperti apa? Berpikir seperti komputer. Terus apa lagi? Berpikir cepat. Terus cepat, kilat, apa lagi? Tepat dan apa? Iya, akurat dan sistematis. Oke. Nih. Nah, ya. Jadi ya ini, berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional ini, Nak, ada 4 pilar yang harus kalian pahami, ya. Apa itu? Nih. Nah, jadi berpikir komputasional nanti ini ada 4, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Namun pada hari ini yang akan kita bahas cukup satu saja, yaitu tentang dekomposisi. Apa tuh dekomposisi? Dekomposisi. Apa? Kita tidak tahu ya. Oke. Jadi karena kalian belum tahu apa dekomposisi, maka tujuan kita hari ini tuh akan memahami dan belajar memecahkan. Bukan pecah jadi berantakan ya, tapi menyelesaikan. Jadi yang pertama kita akan memahami apa itu konsep dekomposisi sebagai bagian dari apa tadi? Berpikir komputasional. Berpikir secara sistematik sesuai dengan bahasa pemrograman. Karena apa kita harus belajar? Karena kalian HP-nya Android, iPhone, ya kan? Sudah canggih-canggih kan? Maka kita, manusia yang mempunyai apa? Pikiran, harus bisa menyeimbangkan biar kalian tidak mengikuti alur teknologi secara apa? Salah. Harus punya filter penyaring. Apakah konten itu, apakah program itu baik atau tidak? Ya. Nah, yang kedua kita akan menguraikan masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil. Oke. Lanjut ya. Nih. Menyelesaikan masalah. Kalian punya masalah gak? Masing-masing dari kalian punya masalah gak? Punya apa masalahnya? Seelang Bu, gimana uang 1 bulan harus cukup untuk beli ini dan itu Bu, ya kan? Tugas, katanya tugasnya banyak ya. Jadi kalian menyelesaikannya bagaimana? Apakah karena sudah berdampingan hidupnya dengan AI? Oke. Nih. Apa yang kalian lihat? Kue ulang tahun. Ada yang pernah buat kue? Pernah. Beli. Oke, beli. Pernah gak terbayang bagaimana ini bisa terbentuk seperti ini? Apakah langsung dibuat? Langsung di oven? Apa? Ada proses. Apa lagi prosesnya? Yang sebelah sini. Apa? Apa? Dikasih hiasan. Berarti kalian kan harus nyari apa dulu? Nyari
Apa? Bahan. Terus apa? Resep. Terus apa lagi? Desain. Apa lagi? Cari desainnya di mana? Hah? YouTube. Oke, Pinterest. Sip. Bagaimana cara membuat kue ulang tahun yang lezat? Kasih gula. Oke, kasih gula. Terus, apakah kalian langsung membuatnya atau ada langkah-langkah? Hah? Ada pastinya, ada langkah-langkah yang harus kalian penuhi. Ntar lagi kita buat, terus misal ada kondisi seperti ini, ada langkah yang terlewat. Apakah nanti akan menghasilkan kue yang bagus dan lezat? Enggak. Pasti ada faktor koreksi. Dah. Dalam kehidupan sehari-hari. Kalian hidup kan? Ya, masih hidup kan sampai sekarang? Nah, apakah pernah mengalami masalah yang besar? Rumit? Dan membingungkan? Oke, sering. Tapi apakah kalian bisa menemukan solusi? Dengan cara apa? AI lagi. Tapi harus berpikir dong. Oke. Oke. Nah, misal kalian itu disuruh membayangkan, disuruh membuat kue. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Oke. Ya. Ayo apa? Misal, nah ini gini. Sekarang saya tunjukkan gambar. Bayangkan kalian disuruh membuat kue. Kira-kira karena jadi masalah buat kalian kan? Nah, harus kalian pecahkan. Bagaimana caranya? Langkah-langkah apa yang harus kalian temukan? Siapa yang mau nuliskan ke depan? Ayo. Satu persatu. Nah, coba kita nanti uraikan. Ayo, siapa? Ayo. Siapa? Maju. Ayo, Nak. Ayo, maju. Ayo. Maju. Maju. Ayo, maju. Ayo, siapa yang mau maju? 7A loh. Sip. Iya. Coba, kira-kira langkah apa yang mau dituliskan untuk membuat kue? Di sini boleh, di sini boleh. Misalnya, mencari apa? Oke. Iya ya Pak. Oke. Bahan dan membeli. Oke. Bahan yang kurang. Oke. Siapa lagi? Saya mau maju ke depan. Ayo, misalnya mencari apa? Mencari apa? Desain. Ayo, misalnya apa? Tulis. Mencari desain misalnya. Ayo, siapa? Ayo, Sek. Ya, Vira. Ayo, Vir. Apa, Vir? Mencari desain. Apa? Mencari resep apa? Terus. Oke. Tenang. Ini maju ya, dan lagi. Siapa namanya? Iya, sip. Ya, apa? Apapun yang ada, ide kalian silakan disampaikan. Ya, nggak usah takut salah. Ya, kita semuanya proses belajar. Oke, mencari resep dan desain kue. Terus, apa lagi kira-kira? Ayo. Yang putranya. Ayo, Vino. Apa, Vino?
Ya, apa kira-kira? Kira-kira kalau menghias membutuhkan apa? Apa? Yang putih itu namanya apa? Krim misalnya. Terus apa lagi? Misalnya krim. Ya, yang dua itu. Sini, sini nak, sini, 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 sini. Ya. Hmm. Ya, ya, dua sini di depan. Kan ibu minta tolong nak. Beri kendala. Ya, ya, cari desain. Coba kamu nulis apa? Membuat apa itu yang putih namanya? Krim. Boleh. Membuat apa? Krim di sini. Ayo. Apa kira-kira? Mm-mm. Krim. Oke. Bisa. Yang ini kira-kira apa? Itu kan susun tiga. Bisa membentuk apa? Buat apa? Apa? Di sini ada apanya? Ini, apa yo? Ya. Buat apa itu? Menyusun. Oke. Oke, menyusun kue dengan rapi. Ada lagi. Yang bentuknya oke. Ya. Oke, bagus. Nanti kalau bicara lagi sama ibu turun lagi ke depan. Menyiapkan alat oke. Menyiapkan alat yang dibutuhkan. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tadi kita ada masalah ya? Ya, masalahnya kalian diberi masalah apa tadi? Bagaimana cara membuat kue? Ternyata kalian pecahkan. Kenapa? Supaya lebih mudah menyelesaikan. Ini, menyiapkan bahan dan membeli bahan yang kurang misalnya. Bisa dikerjakan oleh orang yang berbeda? Bisa, ya kan? Nah, mencari resep dan desain kue dibagi ya. Carinya di mana biasanya? YouTube. Pinterest. Mana lagi? AI. Andalannya AI dari tadi ya. Oke, kemudian mencari desain dan hiasan kue. Nah, ini kan ada hiasannya ya. Jadi kalian list dulu. Itu ya. Ada lilin, ada apa itu? Sprinkle, ya. Ada krim. Nah, kemudian di sini membuat krim. Apakah krim itu merupakan bagian dari pembuatan kue? Kalau krimnya belum dibuat, apakah bisa dihias? Enggak, karena krim itu bagian yang menutupi permukaan dari kuenya. Oke, kemudian menyusun dengan rapi. Itu bentuknya apa? Ya, bentuknya 3 bulat bertingkat. Oke, jadi disusun secara rapi. Kemudian di sini menyiapkan alat yang dibutuhkan. Apa alat yang dibutuhkan biasanya? Oke, biasanya alas, tatakan, oven ya. Oke. Nah, untuk memudahkan kalian berbicara tentang atau membahas tentang dekomposisi. Nah, kalian kan sudah belajar nih mendekomposisi secara klasikal. Nah, Ibu berikan handout-nya ya. Nanti ini bisa kalian tempel di buku catatannya. Ini. Nih, ke belakang. 4. 2, 3, 6. Nih ya. 1, 2, 3,
4. Nanti bisa ditempel di bukunya. Karena kan bukunya belum datang ya. Coba. Oke. Ibu hapus dulu ya yang ini ya. Sudah dapat handout semua? Ada yang kurang? Vina kurang? Bagian Putri sebelah nah. Oh iya, nanti yang ke aula biar minta ke ibu. Ada lebih. Itu diletakkan di meja sana, kan ada temennya yang di aula tadi. Mana yang lebih? Sudah dapat handout semua? Silakan kalian baca dulu sebentar handoutnya. Boleh kalian tempel sekarang. Boleh kalian garis bawahi poin-poin pentingnya. Ya. Ya, sudah dapat semua. Sudah dibaca? Udah? Tadi kita sudah belajar tentang cara berpikir komputasional, di mana pilarnya ada 4 tadi ya. Apa saja tadi itu? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke. Sedangkan dekomposisi itu adalah apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Oke. Nah. Oke. Jadi memecah masalah yang rumit menjadi sub-sub bagian yang lebih kecil untuk memudahkan kalian menyelesaikan permasalahan. Nah, kalian tadi sudah mencoba ya ketika apa? Mendekomposisi bagaimana cara membuat kue ulang tahun. Oke. Nah, di sini. Nah, kalau kita buat kerangka berpikirnya begini. Jadi ada masalah besar dijadikan masalah yang lebih kecil dengan tujuan tadi computational thinking, berpikir komputasional, didekomposisi. Ada masalah besar itu diuraikan menjadi langkah atau menjadi sub-sub tugas. Bisa dilanjutkan? Bisa. Sekarang kenapa sih dekomposisi itu penting? Nah, ini. Dekomposisi itu penting. Yang pertama, untuk apa? Di sini untuk menyederhanakan masalah besar. Yang kedua, fokus bagian demi bagian. Seperti tadi ya, ketika membuat kue fokus. Ada yang menyiapkan alat, ada yang menyiapkan bahan, ada yang mencari resep, desain, ada yang membuat krimnya. Ya. Kemudian melihat hubungan antar bagian. Oh, kalau krimnya sudah selesai, berarti sudah bisa langsung dilanjutkan untuk menghias. Kemudian bekerja sama dalam tim. Misal kalau kalian membantu ibunya membuat kue, kalian kan disuruh kamu bagian ini, ibu bagian ini, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang ibu punya gambar. Ini gambar apa? Apa ini? Gambarnya apa? Nasi goreng. Pernah membuat nasi goreng? Apa? Oh, kalau ibunya pernah. Kalau saya belum pernah, Bu. Di sini, ibu sudah menguraikan menjadi beberapa bagian. Siapa yang mau coba ke depan? Yo, siapa yang mau coba ke depan? Menyebutkan dekomposisi dari pembuatan si nasi goreng. Siapa?
Ayo. Ya, ayo. Satu lagi. Nah, ini. Ayo, kenapa bajunya? Nah. Ayo, yang mana? Yang mana? Ayo. Ya, itu wajan. Berarti yang mana? Nanti Ibu bantu. Ya. Ya. Berarti begini tempelnya. Tempel bersama. Ayo, tempel bersama. Di sana, sebelah sana. Ya, siapa lagi yang mau maju ke depan? Ayo. Oh, bagus, Ria. Tunggu dulu di depan dulu dan temannya. Ayo, yang mana? Yang mau kamu tunjukkan ke temannya? Yang mana? Ya, boleh dibawa. Yang mana? Bu, bukan ini Bu. Ya. Yuk, bagus, tempel. Yuk. Lagi. Siapa lagi? Ayo. Depan. Apa ini Bu? Apa itu? Nasi telur minyak goreng ya. Yang mana? Ingat aja sampai salah. Ayo, hati-hati. Ayo. Siapa lagi? Satu lagi, ya, ayo ke depan, jajar ya. Ya, 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 tempel. Coba jajar dari sebelah sana. Dari sebelah sana, jajar dari sebelah sana. Yang rapi. Ayo rapi. Ayo, ayo, pintar, anak baik. Oke. Sebelah sini, jangan di kamera. Nah. Ada sebelah sini. Ke sana, ke sana. Sip. Dah. Yang pertama tadi siapa? Coba dibacakan. Wajan, spatula, pisau, talenan, kompor. Oke. Jadi yang pertama kita tuh menyiapkan apa? Wajan. Hah? Wajan. Menyiapkan apa berarti? Alat. Nah, berarti bisa dilihat di sini. Apa tadi itu? Berarti menyiapkan apa? Menyiapkan alat. Oke. Yang kedua. Yang kedua. Siapa tadi yang kedua? Ini apa? Ini ada apa? Bawang merah, bawang putih. Berarti apa itu? Apa? Nasi telur. Gak apa-apa. Potong semua bahannya kan udah. Ya, gimana? Menyiapkan. Terus apa ini di sini? Apa itu beli? Menyiapkan apa? Potong semua bahan. Ya, ya menyiapkan bahan. Oke, bahan, bahan. Oke, terus yang ini potong. Berarti apa? Ayo, ayo, yang ini apa? Apa? Berarti ini apa? Tahap apa? Memasak. Oke. Terus apa lagi? Terus ayo lanjut. Berarti ini apa? Potong bahan. Iya, memotong. Oke.
Oke, sip. Memotong bahan. Perhatikan, ya jajar lagi. Nah, teman kalian tadi ya menyiapkan alat, kemudian menyiapkan bahan, kemudian ini ada bagian memasak dan ada bagian memotong bahan. Ini tidak berurutan, tidak apa-apa. Karena tujuan tadi kita adalah apa? Memecahkan. Nah, kalau nanti urutan, berarti nanti kita berbicara tentang alur atau apa? Algoritma. Bisa dipahami? Bisa. Tadi sudah ya, membuat kue. Sudah. Kemudian ini membuat nasi goreng. Oke, kita kasih plus untuk keempat temannya yang maju ke depan. Nah, boleh duduk. Oke. Kira-kira sudah paham apa belum? Sudah. Baik. Begini. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, Ibu bagi kalian menjadi dalam kelompok. Kelompoknya tidak usah pindah, berpasangan saja, ya. Kalian akan menyelesaikan masalah sehari-hari sesuai dengan ketentuan dekomposisi. Kita ada 3 tema nanti. Temanya itu adalah ini. Ibu lepas dulu ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Merancang liburan, kemudian membuat game, dan membuat vlog sehari di sekolah. Nah, kalian harus menyusun apa? Langkah-langkah. Oke, bisa ya? Nanti Ibu berikan temanya ini secara acak. Ya, secara acak. Sudah siap? Nah, di LKPD, tolong nanti identitasnya dituliskan secara jelas ya. Nama dan nomor absen. Ditulis dua-duanya. Apabila kalian membutuhkan ruang yang lebih lebar, menggunakan di sini. Misal mau kalian buat konsepnya dalam bentuk mind map, mau kalian beri warna, boleh di sini. Sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke. Rancang ulang liburan. Yang putranya ya. Ini kelompoknya yang membuat game. Nih, ke belakang. Jadi kalau mau buat game itu ngapain saja. Kemudian liburan, kelompok liburan. Ini. Ada? Pas ya? Kemudian yang ini vlog harian di sekolah. Ini kan 1 ya. Ini boleh gabung dah ke sini, enggak apa-apa. Jadi 3 orang. Iya, enggak apa-apa. Nama lengkap ya dan nomor absennya jelas supaya Ibu mudah nanti. Nih ya, berarti ini gabung ke sini ya. Game, buat vlog, rancang liburan. Oh, belum. Rancang ulang liburan. Oke, sudah? Sudah. Silakan buat step by step-nya. Ya. Ya, nama lengkap dan nomor absennya. Silakan kalian sharing dengan teman satu bangkunya.
ada yang kesulitan. Sesuaikan dengan temanya ya. Dibaca dulu temanya. Ini apa? Buat game. Gimana kalau buat game? Hmm. Iya, game apa misalnya? Apa? Bisa nanti apa konsepnya, gimana? Atau apa? Iya, buat peta konsep boleh. Saya mau membuat apa konsep. Buat peta, boleh bahasa tulis, boleh bahasa berupa gambar, boleh. Terserah. Apa kamu ini, Nak? Liburan. Nah, liburan apa? Misalnya browsing dulu kah? Terus ditentukan jadwalnya kapan, terus berangkat kapan. Ya. Ayo. Apa, Vino? Apa? Apa? Apa dulu? Apa kalau game dulu? Apakah ada tokoh? Apakah ada apa namanya itu? Nama gamenya. Iya, boleh nama gamenya. Gamenya misalnya boleh kalian namai, boleh. Misalnya liburan juga, liburan ke pantai, ke gunung, boleh. Terserah kreativitas kalian. Ya, sebelah sini. Apa? Vlog sehari di sekolah. Iya, apa? Membuat apa? Apa temanya? Kapan syutingnya? Ya kan? Membuat deskripsinya, tuh. Bisa ya? Apa? Bisa dalam bahasa tulis. Ya? Sebelah mana? Bisa? Sebentar. Apa? Langkah-langkah vlog sehari di sekolah. Apa misalnya yang pertama yang dikerjakan? Membuat vlog apa? Hah? Ntar lagi presentasinya. Membuat game. Oh benar, Mbak. Iya. Iya, game HP. Boleh. Iya. Ini vlog sehari di sekolah, ada aktivitasnya yang di sekolah. Iya, boleh. Jadi kalian menentukan apa? Tema dulu apa gitu. Iya, ayo apa? Pilih salah satu dari semua. Iya, pilih. Satu aja. Misalnya, iya, tulis saya mau liburan ke mana? Pantai, pegunungan atau taman. Iya, di sini di bawahnya. Apa? Kamu sendirian ya? Lupa tadi. Ini, boleh bergabung ke sini. Ini apa? Liburan. Iya, boleh bertiga begini. Nah, diputar kursinya, diputar enggak apa-apa. Apa Benfir? Vira yang mana? Yang vlog. Yang vlog. Oke. Mana Fir? Ininya aja, Fir. Ya? Coba. Gimana? Buat daftar kegiatan ini gimana? Ya, apa kegiatannya kamu apa? Membuat toko, membuat aturan main gitu loh. Terserah kamu, rancangannya kamu kalau mau buat game. Apa, Fir? Pertama, Fir. Yang pertama apa, Fir? Tulis. Ayo. Ya. Tujuan. Apa lagi? Ya. Nggak harus gambar, bisa pakai bahasa tulis. Ayo. Ayo ini kan kayak gini tahap-tahapnya. Iya sudah ditulis. Ya, ditulis yuk. Apa? Gimana maksudnya? Iya, vlog seharian di sekolah kamu apa? Misalnya. Wah, terus apa? Produksi. Terus apa? Ini apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Oh gitu. Gini, apa lagi yang mau ditambahkan terserah kamu kan? Kan ini ya. Terus apa lagi misalnya ada dikasih apa? Oke. Kan disuruh buat game. Iya, kamu menentukan apa dulu biasanya? Iya, bukan disuruh buat game. Iya, itu untuk game. Apa? Katanya pilih game favorit kalian. Iya, misalnya maksudnya pilih game favorit. Kamu suka yang perang kah? Suka yang misalnya main bola kah misalnya? Ya, jadi apa? Terus apa?
Terus apa? Lagi. Iya, menentukan ini kan. Kalau game, iya kan? Kan kamu kan membuat game. Jadi apa yang kamu kerjakan? Ada ini. Terus apa namanya? Apalagi misalnya, ya kan? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Cuman tulis gitu. Iya, terus kembangkan sendiri itu apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu di. Oke, ada yang 20 sampai 30% selesai. Lebih? Oke. Coba, jadi sesuai dengan kemampuan kalian. Coba lihat. Apa itu? Mobile Legend. Ya, terus apa lagi itu? Membuat apa pertamanya kamu? Ya, apa lagi? Misalnya apa? Ringan. Terus apa lagi? Angkutannya misalnya. Sudah enggak? Pakai apa sudah dipikirkan? Angkutannya apa? Naik apa? Ya, oke. Saya berapa ini? Iya. Vino. Ya, terus apa lagi di sininya? Tuh. Ya, bentar. Ya. Apa? Ini yang apa materinya? Yang mini vlog kegiatan sehari-hari di sekolah. Ya, ini kan berarti apa ini? Ini berarti kan ini kan deskripsi ke pasti ada itu kan kegiatannya kan? Ambil video. Iya kan vlog. Nah terus apa lagi setelah ini apa lagi? Berarti apa? Setelah ini? Nah, ini memenuhi apa saja karakternya? Ada musik, ada kata dihias kan gitu. Ya. Apa? Hah? Iya, kalau kali di sekolah kalian itu atau apa? Kan gini. Ya. Apa lagi? Terus apa lagi? Ya kan? Terus apa lagi? Ya kan? Apa lagi? Betul itu. Mana lihat? Ya. Ah, iya nanti. Nah, iya, langkah-langkahnya apa langkah-langkahnya ini kamu? Iya, nanti aku itu mau siapkan barang-barang. Oke, bagus. Ya, sudah. Taruh dulu. Hah? Apa? Tokohnya ditulis juga. Iya, tokohnya misalnya kamu punya tokoh namanya ini, namanya itu, boleh dijabarkan sedetail mungkin. Ini kan gamenya kan game ini Bu ya. Ya. Nah ini ada Favorit dulu. Kita ada great game. Iya. Ya. Ya. Terus apa lagi? Boleh. Boleh, Fir. Boleh. Apa lagi? 5 sama 6 maksudnya gimana? 5 sama 6. Oh, 6 kan hanya presentasi nanti. Kalau 6 nanti kalau kamu buat bahasa gambar gak apa-apa, kan sudah pakai bahasa tulis, gak masalah. Cukup itu. Ya nanti. Nah, untuk pengambilan videonya itu nanti ya. Cuma sekarang itu kalian belajar tahap apa ini? Mendekomposisi, ya. Jadi nanti kalau merancang liburan, hal-hal apa yang harus kalian kerjakan? Kemudian membuat game juga demikian. Kemudian vlog sehari di sekolah juga dijabarkan dalam bentuk langkah-langkah kecil yang kalian gunakan ketika pembuatan salah satu dari tema ini. Ya. Sudah selesai 60%. Oke, yang mau bertanya? Ya, sebentar, kenapa yang ini? Apa? Enggak usah ini aja, bagi tugas ya. Apa ini? Menulis sama, menggambar. Oke.
istirahat jam kedua setelah zuhur. Iya. Oke, sip. Apa? Ini kan pilih game favorit kan ada. Ini temanya berperang untuk memenangkan Match. match. Tokohnya ini Ah, kamu boleh nulis 1, 2, 3, terserah kamu. Ada berapa tokoh di gamenya kamu? kalau tokohnya anu Bu, ditulis kan ditulis nama orang yang bermain. Boleh. Siapa? Si A, si B. Boleh. Boleh. Oke. Urutan yang Buat urutan yang jelas. Jadi kalau kalian ini membuat Free Fire, temanya apa, tokohnya apa, ini kan sudah jelas urutannya. Untuk membuat game. Iya, tidak usah dijawab ini. Ini kan hanya langkah-langkahnya. Bukan dijawab berdasarkan ini. Yang penting kalian itu buat dekomposisi. 5 dan 6 kan hanya presentasi di depan. Oke. Nah, urutan langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 bukan dijawab ya. Itu urutan langkah kalian menyelesaikan LKPD. Jadi dari jawab nomor 1 jawabannya ini nomor 2. Ya. Oke. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ini sudah ya? Pasti lah. Maju presentasi. Siap? Ya. Tadi di depan. Ntar lagi. Game. Tokohnya ini anunya itu Bu, karakter anunya, karakter apa itu? Karakter yang ada di game itu. Ya. Udah. Oke. Sekarang posisikan fokus. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Apa itu? Oke, lanjut. Sekarang kita mulai dari rancang ulang liburan. Siapa yang mau presentasi? Ada yang mau perwakilan presentasi? Rancang ulang liburan. Yang mana? Dari rancang ulang liburan, ada yang mau presentasi? Oke. Yang game. Ya, ini. Coba, ayo, ayo. 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 Boleh. Mari lah, mari tulis. Ya, ayo. Boleh. Ya, presentasi depan. Ayo. Enggak apa-apa. Lanjut. Ayo. Ya. Ya, ini ditulis. Ayo. Iya, di depan. Ayo. Maju. Ayo. Dan 3 Ayo. menggunakan kir. Ayo. Sini, yang game. Ada yang sama temanya dengan yang game ini, maka boleh kalian lakukan diskusi tapi. Ya, tulis. Ayo. Ya, ayo. Ya, di sini, di sini, di sini, di sini. Memang ini yang punya rekornya. Iya. Tokoh. Terus? Gak usah. Terus? Ya? Terus? Terus? Apa lagi? Oke. Terus? desain background. Ya? Background? Oke. Oke, Membuat skrip. Terakhir ya. Oke.
itu tolong duduk dulu. Temannya kan presentasi di depan nih. Nah, duduk dulu. Nah, Peter. Nah. Oke. Untuk di Hah? Oke, dimainkan. Oke, coba dulu dibaca dulu nih temennya yang game. Tolong diperhatikan yang game. Ternyata dia membuat dekomposisinya adalah gimana? Dibaca yang keras. Tema, Ada tema, tokoh, ada tokoh, aturan main atau skor, aturan main atau skor, desain background, desain background, membuat event yang menarik, membuat event yang menarik, membuat skin, oke. membuat model untuk dimainkan. Membuat mode untuk dimainkan. Jadi di sini ada uji coba, itu tahap-tahapnya. Ada yang mau menambahkan di game? Oke, kita kasih applause untuk yang game. Untuk yang apa? Vlog. Siapa? Apa? Loh, Vira kok ngacung sama temannya? Ayo, Vira lagi. Ayo. Yang vlog ya. Nah, atau langsung dibacakan saja. Ya, biar terdengar suaranya. Coba diperhatikan. Halo. Nah. Perhatikan temennya ini mau membacakan yang vlog. Ayo Vira. Ayo. Ya. Berkeliling di sekolah saat istirahat. Oke, berkeliling di sekolah saat beristirahat. Nah, apa saja yang mau dikerjakan kira-kira buat vlognya? Daftar kegiatan, oke. Menyiapkan kamera, tripod, dan alat lainnya. Siap, terus? 2. Menentukan rute yang akan diikuti. Oke, menentukan rute. Terus yang ketiga apa lagi? Memastikan alat-alat yang digunakan tidak rusak. Oke, mengecek alat ya, baik atau tidak waktu digunakan. Terus? Memastikan rute yang akan dilalui tidak ada hambatan. Oke, memastikan rute yang dilalui tidak ada hambatan. Mulai membuat vlog dengan senang. Mulai membuat vlog dengan senang, kemudian Mengedit vlog menjadi menarik dan kreatif. mengedit, terus? Oke, mengedit, terus apa yang terakhir? Ada publikasi. Oh, dipublikasikan pakai medsos ya nanti. Oke. Ada yang mau menanggapi untuk yang vlog? Ada yang mau ditambahkan? Oke, kita kasih plus untuk yang vlog. Yang rancang ulang liburan. Ayo, liburan? Ini liburan kah? Yang mana yang liburan? Nah, ya, ini sudah ya liburan. Iya, ada apa-apa. Ayo. Ya. Ayo. Ayo, ada apa-apa. Ayo. Ayo, sip. Ayo. Ayo. Ayo, Nak. Ayo. Nah, harus dipanggil. Nah, sini. Nah, dibacakan vlognya apa? Perhatikan. Ini temennya mau presentasi. Ayo, apa? Sebelum berangkat saya menyiapkan bahan-bahan yang mau dibawa. Menyiapkan bahan yang dibawa. Suaranya yang lebih keras tadi, Bu. Nah. Menyiapkan bahan, terus? Setelah itu membeli tiket untuk masuk. Oke, membeli tiket. Oke, terus? Setelah masuk ke wisata tersebut, kita berfoto di properti. Oke, berfoto, terus? Ada dokumentasinya nanti, terus? Apa lagi? Lalu bermain di tempat Oke, tersebut. jadi agendanya itu bermain katanya. Terus? Setelah itu kita ke toilet untuk mandi dan mengganti Oke, baju. kemudian membasuh setelah mandi di kolam renang, terus? Dan membeli cemilan di sana. Dan membeli cemilan di sana. Kemudian nanti pulang. Oke, kita kasih applause untuk yang apa namanya itu liburan. Jadi mulai tadi dia sudah menyatakan bahwa dia akan membeli tiket, mensurvei dulu tempatnya, kemudian apa tadi kegiatannya apa saja, tidak lupa ada dokumentasi, ya kan? Oke. Kira-kira sudah paham belum tentang mendekomposisi? Paham. Baik, sekarang LKPD-nya tolong dikumpulkan hasil dari kalian.
Ayo. Ayo dikumpulkan. Oke. Ayo. LKPD-nya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, ayo. Ayo. Ayo, enggak apa-apa. Terima kasih. Yang kelompok sebelah sana. Oke. Oke, sip, udah. Sudah ya, sebelah sini. Ayo. Ayo, maju nak, maju. Ya, sini. Oke, terima kasih 7A. Oke. Sudah? Oke, ini yang belum ya. Terima kasih ya. Itu kan jadi satu kelompok tadi. Oke. Nah. Oke. Ya, ada apa-apa. Oh, belum ya ini tadi. Oke, sudah. Sekarang coba kita aplikasikan di lingkungan sekolah kita. Tadi kan sudah ya membuat apa namanya dekomposisi dari nasi goreng, dari kue, kemudian liburan, kemudian apa lagi game, kemudian vlog harian. Nah ini sekarang Ibu bawa kalian ke area sekolah. Nah ini sampah di sekitar kita. Ini kan, kalau misalnya diberi tanda ini, kira-kira kalau didekomposisikan gimana? Ini apa? Misalnya bisa organik, anorganik. Misalnya, yang mana yang misal organik? Ini ya? Ini apa? Organik. Ya ini apa? Oke, kalian sudah terbiasa ya. Kalau yang ini biasanya apa yang ini? Hah? B3 apa? Residu atau barang apa? B3 bahan beracun dan berbahaya. Oke, B3. Sekarang kalau misalnya yang ini apa? Masuk kemana kira-kira? Hah? Kita mau masuk ke organik. Ke sini ya? Oke. Terus itu apa yang kedua? Kertas. Masuk ke mana? Oke, pintar. Siapa yang mau? Ya, ayo. Wah. Lagi? Siapa? Vino? Mau pilih yang mana? Ayo, lagi? Siapa? Ayo. Naswa? Tira? Ayo. Yang lain? Yuk. Kemana, Vin? Oke. Oh, kemana lagi? Pilih yang mana? Oke. Siapa lagi? Kita punya 2. Hah? Siapa lagi? Ayo. Halo. Ayo. Ini. Ada yang lainnya. Ada kaca. Ada. Ayo. Ini plastik. Ayo, silakan maju ke depan. Ayo, iya maju ke depan. Ayo. Iya maju, pintar. Ayo lagi. Apa itu? Oke, bolham. Sip. Ayo, itu plastik. Kemana plastik itu? Oke. Terus, apa lagi? Apa ya? Ini botol kaca. Mana? Oke. Oke, terus mana lagi? Ini tinggal ini dan ini. Ayo. Ini ya botol plastik. Ayo, siapa yang maju? Ayo. Maju, ayo maju. Enggak usah takut, ayo maju. Oke. Pinter. Ayo. Masih ada 1. Dari Ibu. Ayo. Terus ini? Ini? Oke.
Ini botol kaca. Mana sih botol kaca itu? Pintar. Oke, sudah semua. Oh, tinggal satu. Oh, bukunya belum. Tote bag itu masuk kemana? Tote bag. Sip, ya pintar. Oke. Ini ya. Kalau buku ini masuk kemana? Hah? Anorganik, pinter. Bisa ya mendekomposisi? Bisa. Oke. Sekarang kesimpulannya apa sih untuk pelajaran hari ini? Kita sudah bicara tentang apa sih? Apa? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Menguraikan dari masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan adanya beberapa tema tadi, kalian itu sudah bisa mendekomposisikan masing-masing kan ya? Nah, kalian sudah menemukan solusi kecil. Paham? Oke. Sekarang kita evaluasi dulu. Ibu kasih 5 soal, langsung tulis di bukunya. Silakan langsung tulis A, B, C, D. Siap? Kita evaluasi dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, karena sudah belajar dekomposisi, sudah bisa menerapkan semuanya, maka kita evaluasi dulu. Soal pertama, langsung ditulis abjadnya saja, A, B, C, atau D. Ya, langsung A, B, C, atau D. Nggak usah, soal tidak usah ditulis, langsung jawaban. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Menyusun rencana, menggabungkan ide, memecahkan masalah besar menjadi kecil, menghafal langkah-langkah. Oke, kita lanjut yang kedua. Ayo. Yang kedua, langkah pertama membuat mie instan menurut konsep dekomposisi adalah yang mana? Oke. Oke. Percaya diri, tidak usah bisik-bisik ke temannya. Oke. Yang ketiga, apa sih manfaat dekomposisi dalam tim kerja? Membuat semua orang bingung, memecah konsentrasi, membagi tugas dengan jelas, atau mengurangi waktu. Iya, 5 soal. Tersisa 2 soal lagi. Yang keempat, frasa. Frasa itu kalimat ya. Kalimat yang tepat untuk menggambarkan dekomposisi itu apa? Semua bisa diselesaikan sendiri, langsung kerjakan semuanya, atau pecah-pecah masalahnya, jangan bagi tugas. Ya. Sisa 2 soal. Ini kan sudah soal nomor, ini soal nomor 4 ya, Ibu salah ketik berarti. Nah, ini soal nomor 4. Oke, terima kasih koreksinya. Frasa. Frasa itu kalimat yang menggambarkan dekomposisi. Oke, soal terakhir. Apa sih yang dilakukan seorang arsitek untuk menggambarkan dekomposisi? Oke?
Kalau sudah, bukunya ditutup, diletakkan di deret paling depan dengan cara disusulkan ke temannya. Dengan cara, tidak usah, langsung dikasihkan ke bangku yang di depannya. Berderet, kasih berderet yang belakang, nanti ditaruh depannya, ditumpuk ke depannya sampai posisi paling depan. Apa? Apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau lembaran nanti dimasukkan ke buku temannya. Ya. Nggak usah itu kan, langsung ABC. Ayo. Sudah? Dikumpulkan paling depan. Yang paling belakang dikumpulkan ke bangku yang di depannya sampai terakhir di meja paling depan. Ya, nggak apa-apa. Ayo. Berderet ya. Berderet. Oke, berderet. Iya, ayo. Berderet. Ayo. Sudah? Terima kasih. Terima kasih. Yuk. Oke, terima kasih ya. Berderet ya? Sudah berderet kah? Oke, terima kasih. Oke, sudah? Oke, Vino kembali ke posisinya. Ini sudah semua ya, Ibu ambil. Oke. Ya, sudah silakan duduk kembali. Halo. Oke. Sudah duduk. Oke. Nah, karena sudah kita menyelesaikan evaluasi ini, maka berakhir pula pembelajaran coding hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, Ibu ucapkan. Terima kasih kerjasamanya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat.